ambil R besar, karena kalau A udah ada ya, G juga ada, maka ambillah R ya, R besar. Asparagetirosin juga sama. Ini T-nya udah ada ya. T-nya bisa saja treonin kan pakai T besar. Maka R-nya bisa saja yang lain. Maka yang diambil pakai huruf I gitu ya. Terus asparagin, terus glutamin gitu ya. Kalau glutamin ini simbolnya GLY ya, GLY. GLY apa GLN ya? Oh itu glisin ya kalau GLY ya, tadi udah tuh. GLY itu kalau ini GLN gitu ya. Maka simbol satuannya, nah ternyata ini pakainya huruf Q besar. Glisin, glutamin ya. Oke, itu merupakan contoh dalam satu asam amino yang memang tidak punya muatan, jadi tidak ada positif negatif. Lalu yang berikutnya klasifikasinya adalah asam amino yang bermuatan negatif, gitu ya. Asam amino yang bermuatan negatif. Ini biar saya buat ini aja, jadi biar cara ngapalin jadi biar gampang gitu ya, karena diklasifikasikan. Jadi bermuatan negatif maka sifat dasarnya asam gitu ya. Tadi kita sudah jelaskan ya. Asam bermuatannya negatif. Apa saja? Itu kalau nggak salah ya depannya asam ya. Ada asam glutamat gitu ya. Asam glutamat itu simbolnya adalah GLU ya. GLU punya huruf besarnya adalah E besar gitu ya. Oke, berikutnya adalah asam aspartat. Ini ya, kalau ada, kan ada 20 jenis ya, ada yang asam tuh ya, dua itu kalau nggak salah ya. Asam aspartat, apa namanya, simbol 3 hurufnya ASP, satu hurufnya di D ya kalau nggak salah ya. Nanti dicek aja ya, asam aspartat. Nanti kita lihat. Nah, kenapa disebut sebagai muatan negatif? Saya ambil contoh pada asam aspartat lah katakanlah. Contoh molekulnya. Contoh molekulnya pada asam aspartat. Kok bisa disebut sebagai negatif itu di mananya gitu ya? Tadi strukturnya adalah di sini C ya, struktur dasarnya ya. Dn ini ada NH3 plus ya setelah berionisasi ya. Ini COO minus di sini. Lalu di sini C ya, lalu di sini C, lalu berikatan lagi di sini ada O-nya, lalu di sini juga ada O-nya. COO min di situ. Pada asam aspartat itu ya. Nah, pada COO min ini ion O minusnya itu sebagai asam. Ya, ini ion negatif di sini. Nah, ini contohnya pada yang dimaksud dengan ion negatifnya. Jadi di sini ion negatifnya terjadi. Ion negatif pada asam aspartat. Makanya disebutnya sebagai asam ya, dan negatifnya. Berikutnya adalah yang ketiga klasifikasinya adalah pada asam amino yang bermuatan positif. Nah, bagaimana kalau bermuatan positif? Maka sifatnya adalah disebut sebagai sifat basa, gitu ya. Sifat basa. Bagaimana sifat basanya? Contohnya itu adalah yang nggak ada asamnya berarti ya. Kalau nggak salah lisin ya. Lisin itu masuk basa ya. LYS ya. Ininya apa ya? Pak lisin tuh. Jadi bisa dicek ya satuan hurufnya tuh. Arginin gitu ya. Arginin itu ARG gitu, arginin gitu, R besar gitu ya. Terus itu lagi adalah histidin gitu ya. Histidin itu his satuan hurufnya H kalau nggak salah. Tapi ini kayaknya bukan L deh karena ada satu lagi tuh ya. L bukan Y ya, bukan S juga karena ini ada yang lain nih hurufnya. Ibu, nah apa gitu ya? Tinggal bisa dicari. Nah, ini adalah asam amino bermuatan positif atau basa. Lisin, arginin, dan histidin. Gimana caranya ngapalin ya? Apa ya? Ya pakai silakan pakai jembatan keledai gitu ya. Lisin, arginin, dan histidin itu sifatnya basa. Ya. Nah, saya mencontoh molekulnya. Contoh molekul pada lisin lah katakanlah. Lisin atau LYS. Ya.
Itu di sini komponen utamanya betul ada NH3+, di sini ada COO- gitu ya. Lalu di sini itu 2, 3, 4 ya. Terus di sininya ada NH3+. Ya. Nah, ini NH3 plusnya ini yang positif muatannya, ya, muatan positif di sini, muatan positif, gitu ya. Nah, ini terdapat pada lisin dan itu sifatnya adalah basah, maksudnya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ada? Enggak ada. Oke, baik. Berikutnya itu tadi merupakan satu struktur ya, klasifikasi gitu ya. Dan ternyata kalau di apa namanya, kalau kita baca-baca gitu ya, materi biokimia gitu ya, ternyata ada jenis asam amino gitu ya, ada jenis satu asam amino yang langka ya, saya sebut langka di sini maksudnya tidak semua gitu ya, yang langka ditemukan dalam protein ya, yang langka ditemukan dalam protein. Jadi artinya yang apa namanya, yang tidak ditemukan gitu ya di dalam protein itu, tapi itu disebut sebagai asam amino, betul ya. Itu konteks langka di sini maksudnya adalah berupa derivat ya, derivatnya atau turunannya ya. Derivat atau turunan. Jadi kita pakai nanti konsepnya pakai konsep-konsep turunan yang memang ditemukan, bukan turunan di matematik atau kalkulus, bukan ya. Jadi konsep turunan ini maksudnya adalah konsep yang dimana satu senyawa jenis asam amino yang memang tidak ditemukan di dalam protein, tapi dia masih diklasifikasikan itu asam amino, gitu ya. Itu contohnya pada turunan prolin, ya, turunan prolin. Jadi, itu kalau turunan prolin membentuknya namanya adalah 4 hidroksiprolin, ya, 4 hidroksiprolin. Ada lagi turunan dari lisin juga ya, turunan dari lisin ternyata membentuk yang namanya 5 hidroksi lisin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika fungsi, katakanlah tadi ada senyawa lisin ya di sini ya. Nah, ini dia tadi senyawa lisin ini. Nah, jadi kenapa bisa dapat 5 hidroksilisin itu merupakan satu apa ya, komponen. Jadi komponen asam amino yang ketika dilarutkan ke dalam air dia membentuk senyawa itu gitu ya. Dia membentuk senyawa tersebut namanya 5 hidroksilisin. Jadi contohnya gini, apa namanya nih, tadi misalkan H3N lah, H3N plus ya. Di sini C, 2, 2, 3, 4, 5, terus di sininya adalah H ya. Di sininya NH3 plus, sini, terus di sini COO minus. Lalu saya larutkan dengan air gitu ya. Reaksinya jadinya adalah di sini jadi NH2 ya. Lalu di sini C lagi sampai 4 ya di situ ya. 4 terus 5, oke. Di sini ada H-nya. Di sini jadi NH2 ya. Di sini adalah COOH-nya ya. Nah, jadi satu struktur senyawa yang ketika dilarutkan ke dalam air, yaitu dalam bentuk pengikatan ion H plus dan OH minus gitu ya. Nah, OH minusnya itu akan berikatan di sini ya. Jadi pada pembentukannya ya, OH di sini. Ini disebut sebagai turunan dari lisin ya. Ini lisinnya ini namanya hidroksilisin. 1, 2, 3, 4 ya.
5 hidroksilisin berarti di sini ya. Oke. 2, 3, 4, 5 betul ya. Di sini berarti 5 hidroksilisin. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Silakan. Belum. Oh, belum. Lanjut. Oke. Berikutnya adalah ternyata ada asam amino tapi bersifat non protein. Ya, di komponen asam amino tapi sifatnya non protein. Asam amino tapi bersifat non protein. Seperti apa ya non protein? Contohnya adalah pada beta alanin ya, beta alanin, terus beta cyanoalanin, lalu ada lagi kanefarin gitu ya, kanefarin, terus ada lagi asam jengkolat. Asam jengkolat itu pada jengkol gitu ya. Nah, itu sifatnya ternyata asam amino, betul. Asam amino, betul. Betul, tapi itu sifatnya tetap basa atau asam, Kak? Oke. Sifatnya asam, namanya asam jengkolat gitu ya. Dan ini non protein. Jadi tidak diambil dari protein. Oke ya. Ini namanya asam jengkolat namanya. Tapi ini masuk dalam kelompok asam amino ternyata pada asam jengkolat ini. Gitu ya. Terus berikutnya ada lagi pada kalau nggak salah itu beta cyanoalanin ya kalau nggak salah. Cyanoalanin. Pada beta cyanoalanin juga sama. Nah ini tiga senyawa ini kalau dibaca di jurnal gitu ya, di jurnal atau paper, ternyata pada jurnal ya. Jadi nanti saya punya pegangan gitu ya. Jadi nggak ada yang nyalahin saya gitu ya. Oke, saya pakai jurnal gitu ya. Saya disingkap sesat atau apa gitu ya. Jadi jurnalnya mengatakan bahwa kanefarin, asam jengkolat gitu ya. Jadi yang 3 komponen ini. Apa tadi Kak? Kanefarin. Kanefarin, betul. Coba lihat. Tulisannya dibenerin dulu. Oke, baik. Kanefarin. Oke. Kanefarin. Huruf gitu ya. R-nya kayak huruf C tadi. Oke. Kelihatan? Oke. Iya, terlihat. Ini kebaca nggak? Bukan ngalamin ya. Ini cyanoalanin ya. Masih bisa saya baca. Masih bisa baca. Ini siapa nih yang ngomong? Hana mungkin. Hah? Hana. Oh, Mbak Hana. Oh ya. Cyanoalanin. Oke, tuh. Kelihatan ya? Ternyata 3 jenis senyawa ini yang sifatnya non protein. Itu kalau di jurnal dicek gitu ya, cek jurnal gitu ya. Ternyata itu merupakan komponen racun. Ya. Mungkin dalam konsumsi yang berlebih gitu ya. Racun yang racun bagi bentuk kehidupan lainnya gitu ya. Bagi bentuk kehidupan lainnya. Maksudnya mungkin dia kalau misalkan struktur senyawa ini ada hewan atau ada tanaman pengganggu misalkan ya, katakanlah gitu. Jadi senyawa ini tuh punya sifat dia sebagai racun atau toksik bagi kehidupan lainnya. Misalkan dalam contoh itu, atau misalkan dalam contoh metabolisme. Misalkan dalam contoh metabolisme ini seperti asam jengkolat ini ya. Jadi kalau misalkan berlebih kondisinya, dia malah pH-nya jadi turun, kan udah tahu kan lambung itu pH-nya asam gitu ya. Ditambah lagi dengan senyawanya namanya asam jengkolat gitu. pH di dalam lambungnya bisa jadi turun, sifatnya jadi racun, jadi toksik.
di dalam komponen lambungnya gitu. Makanya kan menghindari satu makanan yang namanya jengkol ataupun pete gitu ya, maksudnya gitu. Memang di dalam senyawanya memang begitu. Mungkin bagi yang hobi suka ya nggak masalah gitu ya. Maka bahkan ada satu model cara membuat gitu ya atau memasak gitu ya jengkol yang dimana tingkat asam jengkolatnya dikurangin gitu ya, dinetralisir asam jengkolatnya jadi nggak terlalu pekat gitu ya, sehingga menimbulkan aroma dari jengkolnya jadi tidak bau gitu ya, dan rasanya juga tidak terlalu pahit gitu ya, kan yang membuat pahit itu kan asam jengkolatnya sebenarnya gitu, jadi racun. Ini asam amino komponennya. Oke, itu bagian ini pada asam amino yang sifatnya non protein. Lalu kalau kita tarik lagi ternyata karena tadi menurut Rose gitu ya bahwa ada komponen yang sifatnya adalah karboksil dan ada komponen yang sifatnya adalah senyawa amina atau amin gitu ya. Dan masuk di dalam topiknya, subtopiknya itu adalah mengenai asam dan basa gitu ya. Kalau kita tadi lihat. Jadi dalam satu struktur gitu ya, dalam satu senyawa asam amino gitu ya. Jadi jika jika asam amino ya, terbentuk secara non ionik gitu ya, dia ada satu ikatan tapi sifatnya non ionik. Jadi ini anehnya tuh gini, maksudnya non ionik ini dia kristal tapi struktur pembentuknya bukan ionik gitu, bukan dari komponen antara pertemuan ion logam dengan non logam, bukan, karena asam amino sendiri memang diperoleh dari komponen senyawa-senyawa organik gitu. Kalau kita bicara senyawa organik kan pasti tidak ada logamnya. Nah, ini sifatnya non ionik. Kenapa non ionik? Memang karena ini terbentuk satu kristal gitu ya. Jadi bisa dikristalkan struktur asam aminonya, dan struktur yang terbentuk pada yang non ionik atau kristal ini asam aminonya asam amino distabilkan gitu ya. Caranya adalah dengan cara distabilkan. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan kita punya daging lah katakanlah gitu ya, yang kita ambil struktur protein ya, serat ada seratnya gitu ya. Nah, pada komponen daging yang telah mengkristal, sebenarnya adalah di dalam struktur daging tersebut itu bersifat sebagai non-ionik. Karena memang sudah mengkristalkan struktur senyawanya. Karena diberikan suhu yang relatif beku gitu ya. Dan kalau kita lihat, ternyata struktur kristal pada asam amino ini tidak seperti air yang 0 derajat Celcius itu sudah mengkristal atau sudah membentuk menjadi es. Tapi asam amino itu masih di atas 0. Di atas 0 tuh ya maksudnya masih positif gitu ya. Misalkan kalau nggak salah itu di suhu sudah komponennya 8 atau 10 derajat Celcius itu sudah dalam kondisi yang mengkristal gitu. Nah, ketika komponen daging yang mengeras itu di suhu es gitu ya. Nah, itu asam aminonya disebut sebagai non-ionik namanya. Nah, jadi karena sudah komponen asam aminonya mengkristal. Nah, pertanyaannya bagaimana cara struktur asam amino bisa stabil lagi? Kita bisa tengok kembali pelajaran atau materi di kimia dasar mengenai ikatan gaya antar molekul atau yang disebut dengan gaya van der Waals gitu ya. Pada struktur gaya van der Waals itu struktur ikatannya adalah struktur ikatan kovalen kan. Jadi pada dasarnya struktur kovalen itu struktur yang sifatnya yang organik, tapi memang tidak semuanya gitu ya. Nah, ini sifatnya organik di sini. Nah, jadi menstabilkan asam aminonya ternyata dia tidak dia tidak mati asam aminonya, dia tidak hilang ya pada proses pengkristalan ini. Jadi ada daging taruh di freezer itu nggak akan
nggak akan hilang komponen asam aminonya, tidak gitu ya. Ternyata bagaimana senyawa asam amino itu menstabilkannya? Distabilkannya itu dengan kekuatan van der Waals-nya. Ya. Kita lihat di sini kekuatan van der Waals. Ya, namanya adalah ya penemunya gitu ya. Nah, Waals ya. Yang dimana jauh lebih lemah, ya. Jauh lebih lemah gitu ya. Jauh lebih lemah dari dan memiliki titik lebur ya, memiliki titik lebur yang rendah gitu ya, titik leburnya rendah, sehingga komponen ini ya dalam konsep kristal asam amino gitu ya, kristal asam amino ya, itu dari larutan berair, dari konsepnya yaitu berasal dari larutan yang berair yang sifatnya adalah netral atau dalam kurung berupa ion dipolar ya, dipolar yang kita sebut dengan konsep yang dinamakan Zwitter ion. Nah, oke, pernah dengar teman-teman? Zwitter ion, pernah dengar? Ion Zwitter. Nah, jadi konsep ion Zwitter adalah satu konsep di mana asam amino punya titik bekunya tinggi. Titik bekunya tinggi itu artinya di atas 0, dan titik leburnya rendah. Artinya untuk mencairkan daging yang mengeras tadi gitu ya, itu komponennya tidak usah terlalu panas gitu ya. Jadi memang sudah dalam kondisi yang leburnya sangat rendah sehingga menjaga kestabilan dari struktur asam aminonya tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada proses pencairan, tapi ada juga memang yang dalam proses pencairan daging itu dengan menggunakan katakanlah garam gitu ya, atau melakukan proses yang terbuka gitu ya, sehingga air kristalnya itu struktur dagingnya jadi tidak mengeras lagi. Itu memang punya titik lebur yang rendah gitu. Jadi kalau kita melihat pada daging itu cukup dicelupkan air atau dengan menggunakan garam gitu ya, itu komponennya sudah mulai mencair lagi gitu ya. Dan itu yang disebabkan karena di dalam senyawa asam amino ada kekuatan van der Waals-nya. Ada kekuatan dari struktur van der Waals, dalam hal ini dipolnya gitu ya, berserta nanti ada ikatan hidrogennya di dalamnya, dan itu jauh lebih rendah yang membuat titik leburnya itu sangat rendah sekali. Nah, kristal asam amino yang berasal dari larutan berair yang sifatnya netral tadi itu berupa disebutnya namanya ion dipolar. Dipolar itu berarti komponen polar yang dia punya dua kutub gitu ya, dipolar di situ. Yang kita sebut namanya adalah Zwitter ion. Nah, konsep Zwitter ion inilah yang menandakan bahwa struktur asam amino ini bersifat sebagai amfiprotik. Amfiprotik. Amfiprotik itu struktur senyawa yang dimana dia bisa bersifat sebagai asam dan juga bisa sekaligus bersifat sebagai basa, gitu ya. Amfiprotik ya bersifat asam sekaligus bersifat sebagai basa, gitu. Nanti saya jelaskan bagaimana prosesnya bisa jadi asam lalu sekaligus bisa menjadi basa. Ya, kita lihat sini. Nah, jadi konsep Zwitter ion yang dikenal di dalam protein punya sifat Zwitter ion itu adalah satu komponen yang dimana dia punya ionnya ion dipolar, dia sifatnya polar. Ya, di mana konsep polarnya? Kita lihat sini. Jadi kalau lihat asam amino tadi gitu ya, bahwa secara bebas gitu ya, ini NH3+ gitu ya. Lalu di sini katakanlah di sini ion COO minusnya. Nah, komponen yang membuat
sifatnya adalah ion dipolar, maksud dari ion dipolar itu adalah di sini. Di komponen ada positif dan negatif dalam satu komponen ya, dalam satu senyawa gugus asam aminonya. Jadi dalam satu gugus asam amino dia punya ion dipolar dalam ion positif NH3 dan COO- dalam ya, apa namanya yang sifatnya adalah tadi disebut sebagai asam dan basa tadi. Dan memang di dalam komponen strukturnya ini maka tadi disebutkan bahwa Zwitter ion atau ion dipolar, ya, ion dipolarnya, apa ion dipolar atau yang disebut sebagai Zwitter ion itu bersifat sebagai amfiprotik, bersifat asam sekaligus basa. Kalau kita teliti, gitu ya, kita telusuri dengan menggunakan teori apa yang membuat, gitu ya, pertanyaannya apa yang menyebabkan selain strukturnya kan gitu ya, apa yang menyebabkan asam amino itu bersifat amfiprotik, gitu ya, amfiprotik atau asam dan basa. Kita pakai dasar teori Bronsted-Lowry yang ada di kimia dasar ya, Bronsted-Lowry tulisannya gitu ya. Oke. Menurut Bronsted-Lowry ini didasarkan pada donor proton dan akseptor proton gitu ya. Jadi disebutkan bahwa zat yang bersifat sebagai asam itu merupakan yang memiliki kelebihan ion H+. Karena dia kelebihan ion H+, maka disebut sebagai donor proton namanya. Ya, donor proton, kelebihan ion H+. Asam namanya. Sebaliknya, kalau disebut sebagai basa, ini bukan teori Arrhenius yang dimana H+ dan OH-, bukan. Ini teorinya Bronsted-Lowry, pengembangan dari teorinya Arrhenius. Ya. Nah, dalam basa justru Bronsted-Lowry mengamati yang memiliki kekurangan dari ion H+, ya, atau disebut sebagai akseptor proton. Ya. Nah, di mana konsep itu yang dimaksud gitu kan? Jadi kalau kita telusuri, saya bikin senyawanya nggak bikin rantai begini aja ya, nggak usah dibikin Lewisnya, lalu langsung aja di sini katakanlah di sini NH3+, lalu di sini C ini H, terus R, terus ada COO- gitu ya. Jadi yang tadi di sini nih saya tuliskan ada C, NH3, NH3+, COO-, H, dan R di situ ya. Nah, di sini. Semua lengkap ya. Oke, lalu terkonjugasi istilahnya. Terkonjugasi itu terdisosiasi. Di dalam satu senyawa itu, dia terdisosiasi menjadi senyawa ya dalam bentuk ini. Jadi NH3+ di sini ya. Jadi CH, ini R, terus di sini COO- plus H+. Nah, gitu. Ya, kalau kita telusuri yang punya yang kelebihan H yang mana ya? Oke. Ada yang kelebihan H. Tadi di sini harusnya oh, di sini oke, asam basa kan tadi COH. Oke. Mana yang kelebihan H? Tentu kalau kita amati yang memiliki kelebihan H ada di sini daripada di sini. Ini ion H+-nya ion H-nya itu dilepas di sini. Jadi artinya ini yang sifatnya sebagai asam dan ini dia bersifat sebagai basa sekarang. Ya. Jadi kita fokuskan pada ininya kan. Benar gak? Oke. Benar. Tapi kalau kita lagi tarik lagi di sini gitu ya, senyawa ini NH3 plus CHR COO- gitu ya. Lalu akan terkonjugasi atau terdisosiasi itu membentuk menjadi NH2 CHR COO- ya plus H+. Kalau dilihat dari sini kita lihat ini NH3 plusnya, ini NH2 plus. H plusnya dilepas. Berarti yang sifatnya asam, yang kelebihan H ada di sini. Ya, betul? Ini
Betul. kelebihan. Maka ini disebut sebagai asam. Nah, ini disebut sebagai basa. Dalam satu reaksi terdisosiasi inilah NH3CHR yang tadi ini, yang ini asam aminonya, ya kan? Yang ini dalam satu mekanisme ya, dalam dua mekanisme dalam satu penguraian ini dia bisa bersifat basa dengan cara melepaskan ion H plus-nya, lalu bisa juga bersifat sebagai asam. Dia punya kelebihan H plus. Nah, ini komponen yang disebut dengan namanya dari teori Bronsted-Lowry. Ya. Di mana ion asam amino, senyawa asam amino bisa bertindak sebagai basa, manakala kekurangan ion H+, dan bisa bersifat asam, manakala dia bersifat kelebihan H+. Jadi ini kekurangan H+, ini kelebihan H+ dari sini. Ya, ini dua mekanisme. Maka senyawa asam amino itulah disebut sebagai senyawa amfiprotik. Amfiprotik dijelaskan dengan cara meletakkan kata Zwitter ion. Zwitter ion itu berasal dari ion dipolar. Istilah ion dipolar itu ya ini komponennya. Dipolar maksudnya adalah kalau di dalam suatu struktur kimia, struktur Lewisnya disebut sebagai polar kalau secara momen dipol itu bersifat tidak nol. Artinya vektor di dalam momen dipolnya itu artinya searah. Ya, faktor momen dipolnya searah. Pada NH3+, kita lihat di sini untuk menjelaskan. Pada NH3+, NH3 positif di sini. Maka strukturnya di sini N, di sini H, itu ya. Ini H-nya lagi. Kita punya bahwasannya elektron valensi N itu sebesar 5, H-nya itu sebesar 1. Ya. Nah, 1, 2, 3 udah dipasang di 2 di sini. Lalu di sini ada muatan positifnya 1. Positif itu artinya adalah ya, dia melepaskan ionnya, melepaskan elektronnya di situ, ya. Melepaskan elektron. Jadi sisa 1 di situ. Nah, kalau dilihat berdasarkan teori keelektronegatifan gitu ya. Keelektronegatifan jelas yang paling kanan di dalam tabel periodik itu adalah N daripada H. H itu di dalam tabel periodik golongan 1, sedangkan N golongan 5. Maka yang paling elektronegatif adalah N. Sehingga arah resultannya itu mengarah dari elektronegatif kecil ke elektronegatif besar. Nah, karena ada elektronnya, maka diteruskan di sini. Ini juga sama, diteruskan, ini semua sama. Ini vektornya searah gitu ya. Kalau dijelaskan, ini vektor searah kan. Kalau vektornya searah, maka di dalam konsep vektor, yang vektornya searah pasti punya momen listriknya, resultantenya pasti nggak nol. Atau disebutnya momen dipolnya tidak nol. Kalau tidak nol, maka disebutnya namanya adalah senyawa polar. Ini polar. Arahnya sama tuh, arahnya. Ya, ini ke arah yang sama. Ini polar. Makanya ini strukturnya disebut sebagai ion dipolar, maksudnya adalah ini polar, ini juga polar. COO- juga polar sama. Ya, gitu. Maka disebutnya sebagai ion dipolar. Nah, kalau ada ionnya dipolar, maka kemungkinannya adalah yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Maka kemungkinannya pasti bisa bersifat sebagai asam sekaligus bisa bersifat sebagai basa. Maka disebutnya namanya senyawa amfiprotik. Ya. Dan saya juga sudah jelaskan tadi di sini ya, kalau nggak salah tuh ada penjelasan mengenai asam glutamat kenapa disebut sebagai asam gitu kan? Karena ada ion negatif ya kan di situ. Ya, ada ion negatif, sedangkan yang disebut sebagai basa, basa itu bermuatan positif di sini, maka ada ion positifnya. Ya, nah ini basa, ini negatif asam. Tapi di dalam asam aspartat memang betul komponen asam aminonya betul. Ini Zwitter ion betul. Betul, Zwitter ion atau dipolar. Tapi lebih banyak condongnya adalah lebih ke negatif di sini. Pun sama dengan lisin. Zwitter ion ini juga. Ini Zwitter ion ini. Dipolar kan ini. Tapi
muncul ada NH3+ di situ. Maka berlebihnya NH3+. Berarti sifatnya adalah basa. Gitu. Paham sampai sini? Jadi secara struktur Lewisnya asam amino itu memang bersifat secara amfiprotik. Tapi kalau ditanya jenis dari asam aminonya, itu pasti dibagi lagi. Ada yang asam dan ada yang bersifat basa. Nah, yang asam, maka kelompok asam yang ada depannya huruf asam. Itu asam, sifatnya asam. Tapi kalau yang basa, nggak ada kelompok basa gitu ya. Basa lisin nggak ada ya. Lisin, arginin, dan histidin itu masuk ke kelompok basa namanya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Nah, tadi ngomongin mengenai, boleh, kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ada berapa peserta yang berkunjung? 10. Oh, oke. Yang lain, ada pertanyaan rekan-rekan yang lain? Tulisannya kebaca kan ya? Menyebabkan ini mohon maaf ya agak ini ya. Mudah-mudahan kebaca ya, mudah-mudahan. Amfiprotik. Kalau saya sih baca ya. Oke, silakan. Boleh. Halo? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, masuk di ini. Tadi ditelusuri secara penelusuran bahwa NH3CHRCOO- gitu ya, yang punya satu kondisi ya, bisa bersifat sebagai basa gitu ya. Manakala kekurangan ion H+ di antara senyawa lainnya, dan asam bersifat sebagai asam manakala dia kelebihan H+ daripada unsur yang kekurangannya gitu ya. Maka bersifat sebagai basa. Nah, kalau kita telusuri bahwa senyawa positif dari NH3+ itu ya, CHRCOO- gitu. Ini punya titrasi, nilai titrasinya gitu ya, nilai ekuivalennya atau ekuivalensinya karena ini sifatnya asam dan basa. Maka ekuivalennya berada di titik ekuivalennya kalau nggak salah itu besarannya di pH ekuivalen itu besarnya adalah di 6 sekian gitu ya. 6,2 gitu ya kalau nggak salah. 6,02 atau 6,2 gitu ya kisarannya itu. Kurang lebih 6,02 ya. Ini kisarannya. Ya, angka kisaran di titik ekuivalennya itu 6,02 kalau nggak salah. Ya, di pH ekuivalen. Tapi pada saat proses dia menjadi basa gitu ya, strukturnya ya jelas dia akan bersifat manakala dia pH-nya di antara 9, ya 9, sekian, dan kalau di asam itu pH-nya mencapai 2, sekian. Jadi pada pH ekuivalen titik ekuivalennya di NH3+ CHRCOO- saja. Jadi pada proses penguraian tadi gitu ya, ini bisa bersifat sebagai basa ini dengan satu reaksi di mana ini pH-nya adalah sampai 2 ya, 2 sekian gitu ya. Ini punya pH-nya itu adalah mencapai 9,5 ya, 9,5 sekian gitu. Tapi kalau untuk struktur asam aminonya sendiri gitu ya, itu punya pH ekuivalennya di titik 6,02. Oke, silakan. Tadi ada pertanyaan. Belum ada. Tadi nggak ada yang mau nanya. Jadi kayak ada yang mau nanya deh. Mas Topan mau bertanya. Oh, Mas Tovan mau nanya, boleh. Silakan. Tawa doang. Nggak ada. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Hana. Nggak ada. Ini proses menjelaskan
Mungkin di luar itu ya konteks, mungkin ada di BMP istilah zwitterion gitu ya. Tapi bagaimana reaksinya, bagaimana proses tahunya dapat dari mana gitu ya. Ini yang mungkin saya jelaskan, ditambahin lah istilahnya gitu ya, kalau mungkin tidak ada di BMP gitu ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kalau tidak ada? Lanjut, Kak. Oke, poin berikutnya adalah di bagian, kalau tadi kita bahas mengenai zwitterion, manakala dia bersifat sebagai asam sekaligus basa, komponen asam aminonya, ya rumus strukturnya. Dan kita sekarang bahas masuk di stereokimianya. Nah, ini istilah stereokimia ini tidak akan lepas gitu ya. Stereokimia. Pasti yang sudah belajar kimia organik ya, ini pasti belajar tentang stereokimia. Stereokimia itu proses perpendaran gitu ya, cahaya, perputaran cahaya yang nanti bisa bersifat sebagai cermin ya, ada dextro, ada levo gitu ya, yang dimana proses perputaran cahaya itu disebabkan gitu ya, itu karena bidang polarisasinya gitu ya, disebabkan karena bidang polarisasinya bersifat yang namanya adalah asimetris. Kata asimetris menunjukkan bahwa memang ini sifatnya tidak simetris. Apa maksud asimetris? Maksud dari asimetris itu adalah bahwa gugus keempat keempat gugus atom C, keempat lengan baca nggak nih lengan, baca ya, baca nggak ya, saya kalau nulis suka Enggak. ini dulu. Mbak Hana baca nggak? Oke. Keempat lengan pada atom C itu memiliki gugus fungsi yang berbeda. Nah, itu konsepnya. Oh, berarti itu optis aktif dong? Iya, betul. Yang dikenal dengan istilahnya adalah optis aktif. Stereokimia itu membahas tentang proses pembendaran itu. Kalau proses bidangnya itu berputar, bidang polarisasi yang berputar, maka dikatakan bahwa senyawa tersebut sifatnya adalah asimetris. Jadi bentuknya begini tadi ya. Ini ya COH, terus di sini ada NH2 ya. Di sini ada H-nya, di sini ada R-nya. Lihat ya, ini. Kalau kita lihat ini gugus ini, gugus ini, gugus ini, gugus ini tidak ada yang sama. Maka ini disebut sebagai sifatnya adalah asimetris. Ya. Ini sifatnya asimetris, tidak simetris. Ya, sifatnya optis aktif. Ya. Tapi ada satu asam amino yang simetris. Ya. Jadi kecuali glisin, ya. Kecuali glisin. Jadi glisin ini ternyata simetris. Kenapa simetrisnya? Coba kita lihat. Simetrisnya itu di sini dia. Ini COH, ini NH2 gitu ya. Ini H, di sininya H juga. Simetris di sini nih. Ini sama tuh. Berarti kalau dia simetris pada glisin gitu ya. Pada glisin itu sifatnya simetris, berarti tidak optis. Betul ya. Tidak optis. Aktif. Itu pada glisin. Hanya untuk glisin yang sifatnya simetris atau tidak optis. Ya. Secara geometri molekulnya, kalau kita tinjau geometri molekul pada asam amino itu sendiri, struktur asam amino itu ternyata bentuknya adalah tetrahedral ya. Jadi secara ininya adalah tetrahedral. Gitu. Tetrahedral itu gimana ya? Ya gini. Nah, misalkan NH2-nya di sini, ini adalah R-nya, ini di sini H-nya, ini di sini COOH-nya. Ini tetrahedral namanya. Ya.
Kalau dia tetrahedral, maka hibridisasinya itu adalah sp3 karena ada 4. Tetrahedral itu punya tangan 4. Ya. Jadi secara domainnya itu adalah domainnya 4. Domain 4 itu artinya yang terikatnya 4. Tidak ada yang bebas di sini ya. Yang terikatnya 4 di sini. Jadi ada 4 pasang, betul, elektron ikatan, tapi PEB-nya tidak ada di sini. 0 di sini. Nah, maka kalau begitu, kalau domain 4, maka S-nya 1 ditambah P-nya 3. Jadi 4 kan ya? 1 tambah 3 jadi 4. Hibridisasinya SP3. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ada apa namanya? Bagian yang berikutnya stereokimia. Silakan. Tidak ada. Oke, lanjut lagi. Oke. Pada bidang polarisasi boleh. Ada mau nanya boleh. Enggak Pada ada. enggak, kalau nggak ngerti tanya ya. Jadi ada tes di akhir gitu ya. Tapi kalau yang ketiduran ya nggak tahu deh, kakak beda gitu ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan nggak sampai sini? Boleh. Suara Kak Jahit agak pelan, biasanya lebih ini. Oh, tapi kedengeran nggak? Kedengeran Ya nggak? kedengeran sih, tapi agak pelan gitu agak jelasinnya. pelan-pelan ya. Kurang Iya. semangat 45. Saya habis liburan nih saya. Iya Mbak. Makanya tadi baru lihat HP. Oh iya. Oh oke, baik. Mbak Watik ini. Terus juga nanggapin kan tadi habis liburan gitu sih. Nah inilah apa Coba namanya baru. nadanya ditinggikan lagi 10 oktav. Oh oke, baik. Oke. Ngantuk ini. Cek. Oke. Kedengeran semuanya? Terdengar. Yang lain? Ngasih jempol. Oh oke, baik. Oke, baik. Ya, jadi pada konsep optis aktif itu seperti itu ya. Jadi di dalam gugus asam aminonya itu sendiri gitu ya, atau alfa amino gitu ya, itu memang tidak simetris. Jadi empat lengannya atom C ini punya gugus yang berbeda-beda kecuali pada glisin. Glisin itu simetris ya. Jadi ada ini ya. Nah, jadi konsep yang dimana C 4 tangan ini, maka domainnya kan 4 tuh ya. Domain 4, jadi pasangan elektron ikatannya 4, PB-nya 0, domainnya 4, maka hibridisasinya adalah jenisnya sp3. 1 tambah 3 jadi 4, sp3. Nah, pada bidang polarisasi ternyata terbentuk menjadi 2 bagian ternyata. Yang pertama ada istilahnya adalah dextro ya. Dextro rotasi. Mungkin di kimia organik juga sudah pernah dipelajari gitu ya. Yang kedua adalah levorotasi. Nah, kalau di kimia organik kita pelajari bahwa dextrorotasi itu adalah perputaran yang mengarah pada searah jarum jam gitu ya. Jadi disebutnya kutubnya kutub positif ya. Kalau levo ada dextro disimbolkan biasanya D gitu ya. Kalau levo biasa simbolnya L begitu ya kita. Ya. Ada minusnya ya kayak L minus, D minus gitu. Namanya L strip gitu ya. L strip namanya. Nama asam. Betul. Stripnya dari asam aminonya. Jadi misalkan di sini jelasin levorotasi pada triptofan. Berarti L strip triptofan gitu ya. Atau leusin, L strip leusin gitu. Maksudnya ini asam aminonya dilanjutin namanya. Kalau itu juga sama, dextro titik namanya. Ya. Dan kalau ini bidang perpendarannya mengarah negatif ya. Negatif. Ada positif ada negatif ya. Pertanyaannya apa contohnya kan gitu. Contoh-contoh asam amino apa yang masuk ke dextro dan contoh-contoh apa yang masuk ke dalam levo. Contoh di dextro itu adalah seperti alanin ya, ala ya. Terus ada lagi isoleusin ya.
Terus ada lagi glutamin gitu ya, glutamin dan lain-lain. Jadi masih ada banyak. Tapi kalau yang levo ini hanya ada tiga. Nanti dipahami ya. Triptofan, terus ada lagi leusin. Kalau tadi isoleusin, ini leusin ya. Satu lagi adalah fenilalanin. Ya, ada tiga. Ya, tapi ada satu apa namanya ya? Satu jenis asam amino, ya, satu asam amino yang dimana asam amino dia bisa bersifat sebagai dextro sekaligus bisa juga bersifat sebagai levo. Nah, ada ya, ada pengecualian di situ. Dextro ada, betul. Apa misalkan pada senyawa gliseraldehid itu ya, pada contohnya gliseraldehid. Nah, ini kan prinsip dextro dan levo itu kan prinsipnya sebenarnya tinggal pakai cermin aja ya sebenarnya ya, cermin di ada sebelah kiri, ada sebelah kanan gitu ya. Gliseraldehid itu aldehid, berarti ada aldehidnya, berarti di komponen aldehidnya ini OH, ini H-nya, ini HO, CH2 gitu ya. Oke, nah ini disebutnya namanya dextro gliseraldehid. Tapi bisa jadi levo gliseraldehid. Jadi artinya tidak mengubah strukturnya, tidak. Jadi HO gitu ya. Oke. Di HO, ini C, ini CHO, ini H di sini, ini CH2 atau di sini H2C ya, boleh. Boleh sampai CH2. Di sini baru OH ya. OH ya. Ini komponennya yang dimana ini bisa loh ternyata ya. Ya. Ini bagian kirinya dextro, ini levonya gitu ya. Juga sama ya. Gitu. Ya, gitu. Jadi bidang perpendarannya bisa dextro dan bisa levo juga ternyata. Ya. Pada gliseraldehid contohnya. Oke. Ini geometri molekulnya, asimetrisnya, elektronegatifannya saya jelaskan, pH ekivalennya. pH ekivalen itu maksudnya pada saat titik titrasi gitu ya, 6,02 memang hasilnya. Di bidang polarisasinya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada, boleh? Silakan. Kalau ada, mau ditanya lagi. Ada yang mau ditanya? Belum. Oh, belum. Oke, sekarang kita masuk di bagian berikutnya pada reaksi kimia. Jadi reaksi kimia di dalam asam amino. Reaksi kimia pada asam amino. Ya. Jadi reaksi-reaksi kimia pada asam amino ternyata memang ada proses-proses dalam bereaksi asam amino ini. Lalu dengan siapanya? Kita lihat bagian pertama itu adalah reaksi dengan gugus alfa karboksil ya. Jadi reaksi dari gugus alfa karboksil, berarti penekanannya pada gugus karboksilnya atau COO ya, pada karboksil atau COOH-nya. Kita lihat di sini. Jadi reaksi dari gugus alfa karboksil itu pada bagian pertama saya jelaskan itu mengenai reaksi reduksi gitu ya. Reduksi dengan menggunakan reagen ya gitu ya.
dengan menggunakan reagennya adalah NaBH4 ya, nama senyawanya adalah natrium tetrahid ya. Natrium tetrahidroborat ya. Hidroborat. Kenapa disebut natrium tetrahidroborat? Ya natriumnya Na ya. 4-nya tetrahidro ya, boratnya B ya. Jadi menggunakan reagennya adalah NaBH4 gitu ya. Apa yang dihasilkan pada reagen ini penggunaannya? Kita lihat di sini ada NH2-nya, di sini pakai C, ini ada kimia organiknya dikit ya. Karena memang butuh ya, toolsnya kan pakai kimia organik gitu ya. Iya. Ini ya kan, nggak mungkin dilepasin kan gitu. Reduksi itu kan definisinya kan adalah mengikat H plus lalu melepas O kan gitu. Gitu ya, mengikat H plus lalu melepas O. Ini hasilnya adalah nanti gini, NH2, C, ini R gitu ya. Ini H-nya di sini gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini COOH-nya gitu ya. COOH-nya karena ada ditambah dengan H+, ini kalau mau diurai boleh nih. Contoh penguraiannya begini misalkan. Gini. Ya, C di sini C saja, di sini H O ya, oke. HO min. Jadi nanti O yang di sininya itu lepas. Jadi di sini nanti karena kan reduksi, lepas O kan. Jadi yang di sini O-nya lepas di sini. Atom O-nya lepas. Atom O-nya lepas. Lalu H-nya itu mengikat di sini. Ada H-nya di sini. Apa jadinya dari sini adalah CH2 ya. Oke. Lalu di sini sisanya adalah OH-nya. Jadi ketika asam amino itu direduksi dengan menggunakan natrium tetrahidroborat itu tadi, ternyata peristiwa yang terjadi adalah peristiwa reduksi. Dalam peristiwa reduksi dihasilkan gugusnya itu berupa ada OH-nya di situ. Iya. Ya, ada OH-nya di situ. Oke. Ya, ada OH dihasilkan di sana. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Silakan. Itu bagian pertama, reaksi dari gugus alfa karboksil. Yang kedua, itu adalah reaksi dari gugus alfa aminonya. Ya. Gugus alfa amino. Maksud dari reaksi dari gugus alfa amino itu adalah yang difokuskan pada asam, bukan asamnya, tapi aminonya, aminnya, NH2-nya. Betul. Di dalam hal ini NH2 dengan menggunakan komponen di sini R, ini H-nya, ini COOH-nya, gitu ya. Boleh, atau COH-nya di bawah, boleh ya. Ini sama aja ya. Ini berikatan dengan yang namanya adalah bentuknya begini. Nah, ini benzena ini. Ya, mungkin kemarin di kimia organik belajar ya. NO2 Iya, di sini. belajar. Ada ya, NO2 di sini. Ini F-nya di sini. Saya sebut itu namanya adalah FDNB. FDNB itu fluorodinitrobenzena. Ya, fluorodinitrobenzena. Nanti kalau kita lihat cara bacanya gimana ya? Oke. Kalau dari ini sekilas saja ya, apa namanya? Sekilas kereaktifan pada gugus di benzena. Ternyata kalau yang paling reaktif itu yang lebih dulu adalah ini, baru ini belakang ya. Oke. Jadi yang paling reaktif ini X-nya itu halogen.
Ini halogen. Halogennya itu bisa berupa bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I gitu ya. Ini NO2. Ternyata yang paling reaktif itu yang apa namanya? Yang dinomori paling kecil itu adalah yang paling kiri. Penomorannya kan gitu. Nah, jadi penomoran terkecil adalah yang paling sebelah kiri. Yang paling sebelah kiri itu ion-ion atau gugus-gugusnya adalah yang paling reaktif. Nah, pada NO2 dan halogen, itu yang paling reaktif adalah gugus NO2-nya. Ini, jadi yang kalau diberi nomor, ini nomornya adalah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau dibaca, caranya baca gimana? Berarti fluoro, ya, 1,3 dinitro benzena. Ya, kalau dibacanya. Ya. Hasilnya apa? Oke, hasilnya ini kilas doang ya, kilasan aja. Kita fokus pada hasilnya saja tadi. Oke, jadi nanti hasilnya jadi begini. Coba kita lihat ya. Ini karena yang direaksikan oleh NH2-nya gitu ya, maka saya akan uraikan NH-nya. Ini N, ini H, ini H-nya di sini, gitu ya. NH2 kan. Ini C, ini R-nya di sini, boleh. Ini H-nya, ini COOH-nya di sini, boleh ya. Lalu berikatan tadi dengan gugus benzena, ya. Benzenanya tadi ada NO2-nya di sini, lalu ada lagi di sebelah sini, dan ini fluoronya. Nah, kalau kita lihat, ternyata fluoronya itu apa namanya ya? Bukan yang tereduksi sih sebenarnya. Kan yang paling reaktif itu kan NO2-nya. Jadi nanti hasil dari satu reaksi ini nanti membentuk senyawa asam hasilnya. Jadi ini ion H plusnya dan ini minnya di sini H plus dan F minusnya itu membentuk senyawa asam fluorida plus yang ngisi di sini itu adalah benzenanya. Tuh, 2, 3, ini NO2-nya, ini NO2-nya, ini di sini garis ini ya, ada N-nya di sini, ada H-nya di sini, ya. Boleh kalau mau diterusin di sini boleh, mau ditulis di sini juga boleh, di C, lalu di sininya, oh ke bawah lagi, kurang ke bawah nih, ya, oke. Jadi kalau dibuat ini gini, ya HF, ini gitu ya, ini agak lebih besar ya, oke. Benzenanya nggak terlalu rapi ini ya. Oke. Ini NO2-nya. Ini NO2-nya. Harusnya nggak sebelah sini. Oke. Ini N. Oke. Ini H-nya. Gitu ya. Ini C-nya. Ini H-nya. Ini COOH-nya. Ini H-nya. Oh, di sini H-nya, di R-nya. Nah, gitu. Ya, kita. Jadi kalau dibaca apa? Karena ada gugus asamnya di sini ya, maka bacanya adalah asam, gitu ya. Ini cara bacanya adalah ini jadinya nih komponennya. Ini yang paling utama itu yang di sini. Karena di sini ada gugus NH-nya dan sama gugus COOH-nya, maka yang nomor satunya di sini. Penyebab satu, nomor duanya, ini 3, ini 4 ya. Jadi kalau dibaca adalah asam 2,4, oke. Dinitro, karena gugusnya sudah berikatan, bukan lagi fenol, tapi fenil namanya. Dinitrofenil amino. Ada aminonya di situ. Ya, amino. Kenapa amino? Ada NH-nya. Ya, di sini. Ini disebutnya amino. Fenil, ini fenil. Karena dia berikatan sama di sini. Jadi benzena yang telah berikatan namanya fenil namanya. Ya, kita. Asamnya dapat dari sini. Ya, ya bisa. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini silakan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau masih ada yang bingung?
untuk mereaksikannya? Silakan. Ayo, silakan. Ini konsep biokimia ini jadi dasar ya. Jadi kita kalau paham biokimia ini bisa menjelaskan secara struktur kimianya dengan sangat jelas gitu. Jadi kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu ya. Nah, itu dasar teorinya memang di biokimia sebenarnya. Jadi kalau kita jelasin metabolisme atau enzim, kenapa bisa enzim itu bisa begini berikatan? Nah, adanya di biokimia, betul. Nah, memang biokimia ini salah satu pada contohnya asam amino. Pembahasan topik ini saya bahas memang, dan saya nggak tahu kalau di BMP-nya seperti apa gitu ya. Namun di apa namanya lebih tekstual aja deh, dibuat struktural, C-nya dibedah gitu ya, di rantai-rantainya dibedah gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi berikutnya adalah itu adalah yang berikutnya adalah yang ketiga pada reaksi gugus amino. Reaksi gugus amino gitu ya, berikatan dengan reagen namanya adalah dimetilamino ya. Dimetil ya. Amino naftalen ya. Naftalen 5 sulfonil klorida ya. Naftalen 5 sulfonil klorida. Oke. Gugus aminonya berarti ini semuanya ikut gugus aminonya terhadap reagen ini. Kalau kita gambar, ini asam aminonya, ada R, di sini C, COOH ya, ini bisa ditukar ya, boleh. Ini beda R, di NH2-nya. Naftalen itu 2 gugus benzena, ya, naftalen disebutnya. Jadi kalau struktur naftalen itu benzenanya ada 2. Nah, gini ya, naftalen. Tinggal pola rotasinya saja ditulis ya. Lalu aduh, nggak ada ininya ya, nggak pas di sini. Oke, di mana ya? Karena di sini 5 sulfonil klorida berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja ya, taruhnya. Sulfonil itu SO klorida Cl ya di sini. Terus di sininya tadi naftalen ya, di metil amino, berarti ini harusnya ini ada N-nya ya, bukan amino yang ada di sini, di metil amin ya, maaf. Karena N di situ kan, di metil amin berarti di sini N, ada CH3-nya, lalu ada CH3 lagi karena diwarnakan di metil. CH3, oke. Hasilnya adalah apa? Kan gitu. Ya, maka hasil jadinya itu adalah kalau kita ikuti secara bertahap, ini ion Cl-nya nanti akan berikatan Cl-min ya. Jadi Cl- dan NH2-nya itu kalau kita mau bedah lagi NH2 di sini itu berasal dari N, di sini ada H, di sini ada H-nya. Nah, ion H plusnya berikatan dengan Cl minus, maka hasil jadinya adalah HCl plus. Ya. Ini ditulis lagi, ya, ditulis lagi senyawanya. Oke. Gitu ya. Ini enggak terlalu bagus. Oke. Ini SO-nya di sini. Nah, ini karena H-nya ketemu Cl, jadi langsung ini NH-nya di sini. Gitu ya.
Di sini mau tulis C di sini boleh. Di sini ada apa namanya COH-nya gitu ya. Di sini ada R, di sini R-nya di sini boleh. R-nya di sini biar konsisten ya. Jadi H-nya di sini. Coba dicek ya. Ini NH-nya berikatan sama ini, SO2-nya, ini NH, naik ke atas C, ke sini R, di sini H, dan sini H-nya. Ya. Ini oke, belum lengkap. Ini diterusin lagi di sini tadi N-nya ya di sini N, C ya. Ya, lalu senyawanya. Apa namanya yang apa namanya yang bagian yang mungkin terkenal juga itu adalah pada bagian keempat adalah bahasa Skiff ya. Biasanya ya begini ya. Skips ya. Skips kalau nggak salah S apa ya nanti coba di BP ada nggak bahasa Skiff itu? Ada nggak reaksinya? Halo? Ada reaksi Skips? Reaksi Skiff itu alfa amino itu bereaksi dengan aldehid gugusnya. Aldehid. Hasilnya adalah titik-titik-titik. Jadi alfa amino dalam hal ini NH2 ya difokuskannya ya. Di H, ini COOH, ini R-nya di situ ya. Dan gugus aldehidnya adalah di sini R ya, COH gitu. Oke, hasilnya apa gitu. Kan ya. Jadi proses yang terdapat pada basa Skiff ya. Jadi ini proses pengikatan antara alfa amino ya senyawa alfa aminonya. Jadi ini yang difokuskan nanti NH2-nya. Jadi kalau kita bedah lagi ini jadinya begini. Ini ya. Oke. Ini H-nya, ini H-nya gitu. Ya. Di sini C, ini H, ini R, ini COOH gitu ya. Ditambah dengan RCOH ya. OH ya. Oke. Nah, jadi dua atom hidrogen di sini ya, berikatannya dengan ini. Hasil jadinya pada proses basa Skiff itu menghasilkan H2O lalu ditambah oleh R, C, N gitu ya. Nah, ini C sama N-nya ini karena apa namanya harus memenuhi kaidah oktetnya jadi dua rangkap gitu ya. Karena di sini satu, ini sisa satu, di sini pakai dua ya, tiga ya. Jadi ini C rangkap 2N gitu ya. Lalu ada H-nya di sini kan. Nah, gitu. Ini enggak atom H-nya di sini masih ikut ya. Oke. Lalu di sini C-nya lagi, ini H-nya, ini COOH-nya, ini R-nya di sini. Hasil lepasannya air, hasil reagennya ini. Apa ini namanya? Ya, ini R-nya bisa apa aja ya. Karena di sini saya sebut aldehid aja. Bisa apa aja? Apa bisa propaldehid ya, propanaldehid atau apa namanya? Heksanaldehid dan seterusnya ini bisa apa aja. Nanti namanya menyesuaikan dari R-nya itu sendiri. Ya. Namanya bahasa Skips. Oke, itu pengantar di asam amino. Jadi asam amino dan pembentukannya saya bahas mungkin tambahan ya, tambahan di mungkin kalau di BMP tidak ada, ini sebagai tambahannya aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Silakan.
Halo? Tidak ada. Bahana berapa orang sekarang? Tinggal 5. Oke. Penyusunnya tinggal 5 ya. Oke. Oke. 15 ya. Oke. Baru masuk bab mengenai enzimnya. Ya. Di bab berikutnya itu membahas tentang enzim, yaitu mengenai kinetika dan penghambatannya. Kinetika dan penghambatannya. Penghambatannya. Oke. Ini bab berikutnya. Tadi modul 2 ya? Ya. Apa tuh? Elektroforesis. Kayaknya udah belum sih? Kayaknya udah deh. Kenapa emang Mbak Hana? Kenapa? Ini bab tadi bab modul 2 ya, kalau nggak salah. Ini modul 2. Oke. Elektroforesis itu pemisahannya, proses pemisahan senyawa gugus-gugus di dalam asam amino sebenarnya elektroforesis. Peristiwa ini disebabkan karena koloidnya gitu ya, ada koloidnya. Maksudnya koloid itu dua dalam hal ini asam amino gitu ya. Itu menggunakan bantuan elektron atau muatan gitu ya, elektroforesis. Di penangkapan ion untuk menangkap asam amino gitu ya. Di dalam konsep asam amino elektroforesis ya, di sini kan udah nanti tinggal coba nanti dibaca ya. Stereokimia nanti nggak salah. Atau nanti mungkin kalau perlu ditambahan boleh untuk elektroforesis ya. Boleh. Ya, jadi pertanyaan apa Mbak Hana? Elektroforesis ya. Boleh. Kenapa? Oke. Oke. Iya. Jadi di konsep elektroforesis itu dia. Jadi proses pengangkutan ion dengan menangkap asam aminonya kan. Ya, asam amino. Oke. Modul 3 ada pertanyaan dulu untuk enzim. Membahas mengenai kinetika reaksi dan penghambatannya atau inhibitionnya gitu ya, enzim. Ada pertanyaan dulu atau mau dilanjutkan pekan depan untuk modul 3? Boleh, silakan. Ada mau tanya? Nggak ada? Oke. Mbak Media udah keluar. Oke, lanjut. Di enzim pada modul ketiga ini periodenya gitu ya. Kita urutkan dulu ya. Jadi urutkan berdasarkan sejarah menemukan enzimnya gitu ya. Di periode pada tahun 1760 sampai 1825 tidak salah ya. Itu diawali oleh adanya eksperimen pertama gitu ya. Eksperimen pertama kalau baca di buku biologi gitu ya. Louis Pasteur ya. Louis Pasteur dengan menggunakan enzim pencernaan ya, pengamatannya enzim pencernaan di dalam perut ya. Di dalam perut dan menunjukkan bahwa pengamatan dari enzim pencernaan di dalam perut itulah
melibatkan atau ada keterlibatan katalis kimia, ya, katalisis kimia, terlibatan katalis kimia yang oleh Louis Pasteur itu disebut sebagai enzim. Jadi ternyata di dalam perut itu proses pencernaan itu dibantu oleh zat itu. Nah, oleh oleh ilmuwan kimia itu disebutnya katalis, mempercepat zat itu kan. Dalam proses pencernaan ada zat yang membantunya di situ di dalam perut, oleh Louis Pasteur dinamakan ini sifatnya biokatalis. Namanya disebut sebagai enzim. Ya. Di tahun 1897 kalau tidak salah, Emil Buchner gitu ya, Jerman gitu ya, itu mengekstrak enzim ya, pada katalisis fermentasi, ya, pada proses alkohol ya, proses fermentasi alkohol dengan menggunakan sel ragi. Ya. Kita bisa lihat bahwa pada proses fermentasi dia amati bahwa dua molekul asam pirufat gitu ya, lalu dibantu oleh enzim di dalam proses namanya adalah katabolisme ya, itu membentuk menjadi dua asetaldehid dan diakhiri dengan terbentuknya dua molekul etanol plus ada 2 CO2 plus 2 ATP. Nah, dalam prosesnya ini dibantu oleh enzimnya. Atau dalam hal ini sel ragi nyebutnya. Ya. Itu percobaan Buchner 1897. Di tahun yang berikutnya ada 1926 J.B. Summer itu ya, 1926 ya. Itu J.B. Summer itu dengan menggunakan namanya enzim urease didapat dari isolasi ya, mengisolat gitu ya. Isolasi dari ekstrak kacang jack namanya. Nanti bisa baca tuh rekan-rekan, kacang jack itu apa ya? Nah, ini secara spesifik di dalam metabolisme. Nah, berikutnya adalah klasifikasi pada enzim. Pada klasifikasi bagian berikutnya, jadi bagian periode modul ketiga pertamanya ini bagian keduanya adalah klasifikasi pada enzim. Umumnya memang enzim itu selalu diakhiri dengan akhiran ase. Itu yang berasal dari nama substratnya gitu ya. Nah, di dalam klasifikasi internasional gitu ya, ini ada satu penulisan gitu ya. Oke. Jadi ada nama trivialnya, lalu ada juga klasifikasi internasional. Ya. Dengan menggunakan klasifikasi penamaan klasifikasi secara internasional,
itu nama biasanya dituliskan nama kelasnya dulu gitu ya. Urutannya gini ya. Nama kelas, terus nomor kodenya gitu ya. Dan tipe dari reaksi katalisisnya. Tipe reaksi katalisis. Ya, gitu. Ini contohnya misalkan pada bagian satu itu kalau nggak salah itu ada namanya ya inilah misalkan oksido reduktase. Oksido reduktase itu maksudnya adalah oksidasi reduksi gitu ya. Oksido reduktase itu adalah oksidasi dan reduksi ya. Jadi di apa namanya? Dituliskan dulu nama ininya kelasnya, di nama kelasnya gitu ya. Habis itu nomor kodenya dituliskan misalkan 1.1 katakanlah gitu. Reaksinya gitu kan. Nah, misalkan pada begitu misalkan. Jadi ini yang disebut dengan nama kelasnya, bagian satunya nama kelas, nomor kodenya, ini nomor kodenya, ya. Lalu yang ketiganya adalah reaksi katalisisnya, tipe reaksi katalisisnya yang ketiga. Jadi begitu. Jadi penamaan struktur penamaan internasionalnya di dalam penulisan enzim. Ya. Banyak sekali. Ini contohnya saja ya. Contohnya saja. Kalau ditulis banyak, saya kakak lupa ya karena saking banyaknya gitu ya penamaannya. Tapi ada juga menggunakan nama dagang, ya, nama trivial atau nama dagang, nama trivial atau nama dagangnya. Jadi orang sehari-hari itu tahu nama ini. Gitu ya. Misalkan pada yang bagian pertama itu adalah apa namanya heksokinase, katakanlah heksokinase. Nah, berarti di sini tulis nama nama sistemnya gitu ya, sistem penamaannya. Ini misalkan heksokinase itu adalah pada ATP, nyebutnya orang tahunya ATP kan, ya kan, gitu. Jadi namanya adalah hekso ya, fosfotransferase, fosfotransferase, ya, fosfotransferase. Transferase, ya. Nah, biasanya reaksi katalisisnya ini satu, ini duanya gitu ya. Nah, pakai ini aja. Heksokinase, satu, ini dua. Nah, yang ketiganya, reaksinya itu begini. Jadi reaksi katalisisnya. Katalisisnya. Ini misalkan ada, apa namanya, ATP. Kalau di sini ATP ya penggunaannya. Jadi ATP direaksikan oleh glukosa, itu menghasilkan senyawanya adalah glukosa 6-fosfat. Ya. Karena sudah bereaksi, jadi ADP plus ADP.
plus adenosin difosfat. Nah, itu contohnya. Jadi contoh pada trivialnya, nama-nama trivialnya. Kalau ini klasifikasi internasionalnya, bisa beda ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Kayaknya pada udah mengantuk ya sepertinya. Oke, mungkin iya boleh. Ya. Hmm. 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 Kalau di mana? Di buku gimana? Golongan apa? Jenis reaksi yang dikatalisis. Nama sistem namanya ada di situ ya. Contohnya gimana Mbak? Itu kalau di situ coba. Katalisisnya transfer elektron. Itu yang trivialnya kali ya. Di situ dibagi dua enggak? Oh, enggak dibagi. Oh. Kalau di apa namanya? Kalau dibagi dua sama kakak nih, nanti bisa. Ini kan ada sebenarnya ada nih di perubahan tata namanya. Ini kalau di klasifikasi enzim itu secara internasionalnya dia tulis nama kelasnya dulu, betul. Terus tulis nomor kodenya. Ada kodenya kan tuh? Habis itu reaksinya. Tapi reaksinya reaksi katalisis yang apa namanya? Yang umum ya. Nah, ini mungkin bisa dilanjutin lagi. Sebenarnya nih dalam reaksi oksidasi reduksi ini ada banyak gitu contohnya. Misalnya aja nanti ada gugus, ini gugus alkohol kan ini. Ada lagi gugus yang bisa berupa dengan gugus keton. Atau bisa juga berupa gugus alkena. Bisa juga ada di situ. Nah, itu contohnya aja. Kalau nama trivial itu biasanya ini nama trivialnya heksokinase, betul. Terus nama sistemnya atau sistem namanya itu kalau diperjelas heksokinase itu apa sih? ATP. ATP itu pada heksokinase berupa heksofosfotransferase. Jadi gitu. Jadi hekso itu berarti ada 6 ya. Ada 6 gugus 6 atom C6 gitu, hekso transferase. Nah, terus reaksi yang dikatalisisnya ATP itu mengkatalisis glukosa 6 fosfat plus ADP. Tuh, jadi udah jelas itu artinya reaksi katalisisnya, nama sistemnya sama nama trivialnya. Kira-kira gitu bahan. Paham sampai sini? Ada? Oke. Ya, oke. Mau dilanjut atau gimana? Sebenarnya komponen berikutnya adalah komponen ya. Jadi nanti enzim itu dibagi dalam 2 komponen. Nah, ini kakak mau bahas nanti bagian yang berikutnya. Ini kan bagian keduanya klasifikasi. Bagian ketiganya itu adalah pembagian enzim atau komponen dasar enzim. Komponen enzim ya, atau bagian enzim. Itu terbentuk dari yang pertama ada yang disebut dengan namanya adalah kofaktor. Ya, kofaktor dan ada yang disebut sebagai koenzim, betul. Mungkin di biologi juga sudah belajar gitu ya. Jadi kalau kofaktor itu adalah beberapa enzim yang dibentuk dengan satu aktivitas struktur protein yang mana ada penambahan ya kofaktor itu ada penambahan struktur non protein di sana
ada penambahan struktur non protein. Nanti kakak jelaskan yang mana aja contohnya. Kalau koenzim, ya kalau koenzim justru satu kofaktor yang dimana apa ya disebutnya berikatan gitu ya, berikatan dengan bisa ion logam atau bisa juga dengan komponen molekul organik ya, disebutnya namanya koenzim. Jadi koenzim itu adalah kofaktor ya, apa namanya kofaktor yang bisa juga gitu ya, atau bisa berupa komponennya disebut namanya bisa ion logam gitu ya, berupa ion logam atau boleh juga dalam molekul kompleks organik, senyawa molekul organik ya, kompleks ya, boleh. Kakak ambil contoh beberapa enzim yang apa namanya yang berikatan dengan ion logam yang berupa kofaktor ya, disebutnya koenzim namanya. Jadi ini koenzim contoh ya, contoh koenzim yang berikatan dengan ion logam berupa kofaktor ya, ini koenzimnya berikatan sama ion logam. Contoh Zn2+. Ini Zn2+ ini kalau berikatan dengan koenzim namanya adalah bisa dalam bentuk satu, ada namanya alkohol dehidrogenase. Dua, bisa juga berbentuk karbonik atau karbonat ya boleh. Karbonat dari anhidrase atau bisa juga yang ketiga yang terbentuk dari Zn2+ ya, bahana atau yang lainnya itu bisa berupa karboksipeptidase. Jadi ini contoh koenzim yang berikatan dengan ion logam ya, Zn2+. Ada lagi pada apa ya contohnya ya, Mg2+ lah contohnya, kakak ambil lah. Itu bisa berupa fosfohidrolase, boleh. Fosfohidrolase, boleh. Yang kedua bisa juga berupa dalam bentuk fosfotransferase, ya. Fosfotransferase, Mg2+. Ya. Terus bisa juga kalau ada apa percobaan katakanlah dengan Fe ya, Fe2+ atau bisa juga Fe3+ bisa ya. Itu mungkin pernah dengar istilahnya namanya sitokrom. Sitokrom, nah itu enzim juga tuh ya, sitokrom ya. Terus ada lagi peroksidase, mungkin pernah dengar istilah peroksida ya. Kalau dalam bentuk enzimnya namanya peroksidase. Katalase boleh ya. Atau yang keempat bisa juga dalam bentuk ferrodoksin. Ya, masih banyak ya, apa aja tuh bisa ya. Misalkan pada Na+ lah. Ini contoh-contohnya aja ya, bahana ya, atau yang lain. Itu bisa berupa membran plasma. Dalam bentuk membran plasma ATPase ya, di Na+. Yang kedua bisa juga dalam bentuk
apa namanya ya? Nah, dia ATP asa ini bisa K plus atau Mg2 plus bisa juga terbentuknya. Ya. Jadi kakak di sini misalkan oleh K plus atau Mg2 plus. Ya. Ada juga tirosin. Tirosin itu juga ternyata koenzim namanya tirosin. Ada ya, pernah dengar tirosin? Oleh Cu2 plus itu terbentuknya tirosin. Ya, gitu. Itu salah satu koenzim yang mengikat ion logam, ya, itu disebutnya. Oke, jadi bagian yang disebut dengan tadi enzim kofaktor gitu ya, bagian dari enzim dengan kofaktornya gitu ya, kofaktor secara utuh ya, secara utuh itu disebut dengan utuh, maksudnya secara utuh tuh secara garis ini ya, kompleksnya ya, itu disebut dengan namanya adalah holoenzim. Ya, satu lagi bagiannya ya. Jadi ada holoenzim, itu bagian pertama yang kofaktor yang secara utuh membentuk dengan enzim. Jadi enzim plus kofaktor, namanya holoenzim. Terus ada lagi bagian yang mana yang dimana ketika kofaktor bergerak gitu ya, atau membentuk protein gitu ya. Misalkan ada yang membentuk protein dan bersifat inaktif, jadi yang bagian yang keaktifnya itu disebutnya namanya adalah, ada tahu? Apoenzim. Tuh. Oke. Jadi bagian inaktif pada kofaktor disebutnya apoenzim. Nah, jadi dua bagian ini, dua gugus ini yang terdapat pada kofaktor dan koenzim. Ketika enzim berikatan dengan kofaktor, maka bagian itu disebut namanya holoenzim. Nah, ketika kofaktornya itu membentuk menjadi protein dan bagian ada inaktifnya, nah kata kuncinya inaktif, itu disebut sebagai apoenzim. Titik ya, sampai sini. Cukup ya, bahannya ya. Kita yang lain nanti kita lanjutkan, oke? Mungkin sama Mas siapa? Mas Heri ya, oleh Mas Heri. Dilanjutkan kembali di minggu berikutnya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada? Tidak ada. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya ya, dari kakak. Terima kasih untuk hari ini. Kakak tutup untuk pertemuan hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kakak tutup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Oke.